Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan di Prime Time Talk hari ini, rekan saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk Anda terkait dengan anak Krakatau yang aktivitasnya masih mengancam. Ya, silakan Ami. Ya baik, terima kasih Tasya. Pemirsa, memang aktivitas Gunung Anak Krakatau ini menunjukkan lonjakan dari hari ke hari. Bahkan pagi ini pihak PVMBG sudah menaikkan status gunung itu menjadi siaga level 3. Dan saya akan mencoba menyampaikan sejumlah fakta terkait dengan aktivitas peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ini. Yang pertama kita lihat dulu. Ini dia bahwa status Anak Krakatau sudah naik dari waspada ke siaga level 3. Kemudian radius aman dampak erupsi diperluas dari yang semula 2 km kini menjadi 5 km dari puncak kawah. Dan terpantau ada letusan berupa awan panas dan juga surtseyan. Selanjutnya kita lihat lagi bahwa adanya lapisan angin pada ketinggian tertentu yang mengarah ke timur dan menyebabkan hujan abu vulkanik di daerah Cilegon dan juga Banten. Selanjutnya, Anak Gunung Krakatau hari ini terpantau erupsi dengan tremor amplitudenya itu sekitar 8 sampai atau berkisar antara 8 sampai dengan 32 mm, sementara dominan adalah 25 mm. Dan juga dilaporkan terdengar dentuman suara. Selanjutnya kita lihat lagi seperti apa rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ini. Yang pertama adalah dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak kawah gunung. Kemudian juga masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas di kawasan pantai terdekat dalam radius 500 meter sampai dengan 1 km. Selanjutnya juga dikeluarkan rekomendasi untuk masyarakat agar menggunakan masker dan pelindung mata apabila terjadi hujan abu, dan tentunya agar masyarakat setempat juga tetap tenang dan waspada. Ya, itu dia sejumlah data dan juga rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kini kita kembali ke Tasya, silakan Tasya. Baik, terima kasih Ami Ardini untuk pemaparannya. Dan pemirsa, saat ini di studio kami juga sudah bergabung Tiar Prasetya, Kasubdit Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat sore Pak Tia. Sore Mbak, Kepala Bidang Mbak. Kenapa? Kepala Bidang. Kepala Bidang, oke maaf, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi. Sudah ada status yang baru dari PVMBG soal Anak Krakatau. Apa yang akan dilakukan oleh BMKG dengan status baru Anak Krakatau hari ini? Iya, jadi sifatnya kita kerjasama sama BVMBG. Artinya pengamatan gunung api memang di Badan Geologi. Iya. Kita pengamatan di seismik kegempaan, dalam hal ini gempa bumi tektonik. Tapi dalam backup itu, kita mengoptimalkan sensor yang ada di sekitar Selat Sunda. Ada 6 di Banten, terus 3, kemudian di Lampung 3. Tapi kita setting, kita coba buat untuk merekam aktivitas kegempaan yang mungkin itu kita bisa lihat sebagai longsoran, solar upsurge. Kita kan biasa main di tektonik yang besar. Artinya. Tapi memang pengamat sesuai dengan tupoksinya, pengamatan gunung api di sana. Tetapi karena tsunami kemarin, maka kita coba untuk tanpa keluar dari tupoksi, kita mencoba menangkap gempa-gempa akibat dari longsoran tadi. Dari rupture. 6 alat sensor ini dirasa sudah cukup untuk mengantisipasi gerakan apapun atau aktivitas apapun yang terjadi pada Anak Krakatau dan kemudian bisa menimbulkan ekses tsunami misalnya. Kita coba, kita buat juga SOP. Jadi apapun pergerakan yang kita anggap mencurigakan, satu hal gitu, dan berpotensi. Karena gini, peringatan di situ kan yang kita umumkan adalah potensi ya. Potensi itu bisa terjadi, bisa enggak. Yang penting kita sudah berikan warning. Syukur kalau tidak terjadi. Kalau terjadi, masyarakat juga sudah siap. Nah, sekarang pun kita fokusnya ke situ adalah kita ini yang hal-hal yang berpotensi terjadinya tsunami. Dalam hal ini kan kemarin itu kan erupsi terus mengakibatkan longsornya ya kan. Jadi pengamatan gunung api tetap di Badan Geologi, di kita dengan sensor yang ada kita setting untuk pengamatan mungkin gempa-gempa yang bersifat longsoran dan diindikasikan ini berpotensi tsunami.
Kemudian kita buat SOP baru dan kita bekerja sama juga dengan Badan Geologi. Jadi aktivitas ke gunung apian khususnya di Merapi itu kita minta juga anak Gunung Krakatau, itu kita minta juga diupdate. Seperti itu. Ada satu yang kemudian jadi isu kemarin ketika terjadi tsunami Selat Sunda adalah bagaimana harusnya ada kolaborasi antar lembaga yang mengamati apa, kemudian yang mengamati dan harus memberikan peringatan apa. Seperti apa sih sekarang pola kerjasamanya Pak Tiar, mungkin bisa diceritakan untuk kemudian benar-benar fokus mengamati anak Krakatau dan ekses-ekses yang mungkin terjadi dari aktivitas anak Krakatau. Iya, gini. Untuk kasus tsunami di Indonesia apalagi, itu hampir 95% disebabkan oleh gempa bumi tektonik. Tektonik, ya kan? 94%. 95%. 95%, oke. Jadi yang kemarin itu 5%-nya ya? Penyebab tsunami itu kan sebetulnya ada 4. Satu, gempa bumi tektonik hampir 95%. Kemudian aktivitas gunung api, baik dia erupsi atau longsoran atau bahkan jadi ini, kemudian longsoran bawah laut, kemudian meteorit, ini jarang. Dan yang kemarin ini memang untuk Gunung Krakatau kan 1883 yang cukup besar. Jadi bayangkan sekarang 2018. Dan pengamatan itu memang sebetulnya nggak ada yang salah sama tupoksinya seperti itu. Kita pengamatan gempa bumi tektonik yang berpotensi menyebabkan tsunami. Kita memberikan warning dan itu alhamdulillah sampai sekarang 5 menit kita sudah memberikan warning. Ini yang gap, ya kan? Gunung api melakukan pengamatan gunung api. Makanya sekarang ini kita coba berkolaborasi lagi lebih erat. Sebelumnya sih kita sudah berkolaborasi. Misalkan ada gunung yang di darat kemudian aktif meletus, Gunung Agung misalkan, kita memberikan data curah hujan, arah angin, sehingga ini informasi ini membantu penerbangan misalkan gitu. Nah sekarang kita coba adalah mengamati tanpa ini aktivitas di Selat Sunda. Kalau dia ada gempa, baik tektonik maupun vulkanik lah ya, yang bisa berpotensi longsoran atau menimbulkan tsunami. Kemudian kita memberikan warning. Jadi tetap komplementer, ibarat jari masih di samping nanti Badan Geologi juga memberikan dari menit ke menit status dari gunung api. Jadi kalau Badan Geologi mereka ini sudah aktif, sudah menunjukkan peningkatan kayak sekarang ini level 3 gitu, maka kita juga akan meningkatkan kewaspadaan untuk itu. Kita pasang itu dan apapun pergerakan yang ada menimbulkan potensi tsunami akan kita memberikan warning. Ada satu statement dari Kepala BMKG kemarin yang menyebut bahwa kalau sebelumnya kita selalu melihat lembaga itu bencana itu sebagai single bencana, tetapi saat ini harusnya kita melihat itu sebagai satu keberlanjutan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sebenarnya yang kemudian memicu kemarin dan kira-kira ekses selanjutannya apa dan bagaimana melihat bencana itu sebagai satu yang kompleks dan berkaitan di segmen selanjutnya Pak Tiar. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.